وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sekarang sampai di masalah wujuh at-tafsir. Sisi-sisi penafsiran. Ya. Atau kalau di sini apa? Bentuk-bentuk penafsiran. Bentuk-bentuk tafsir. Kita akan membaca terlebih dahulu وجوه التفسير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلم أحد إلا الله. Mas Ari, bentuk-bentuk tafsir. Ibnu Jarir berkata, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan kepada kami Muammal, telah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad. Dia berkata, telah berkata kepada kami Ibnu Abbas, tafsir terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu tafsir yang dapat dimengerti oleh orang Arab dari bahasanya, tafsir yang tidak ada uzur bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama, dan tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir di sini maksudnya Abu Ja'far At-Tabari. Al-Imam At-Tabari, ulama imam para ahli tafsir, wafat pada tahun 310 Hijriah. حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على 4 أوجه. Tafsir itu ada 4 bentuk. Sebenarnya ada maksudnya 4 bentuk ini 4 macam. Ya. Disesuaikan dengan pengetahuan manusia dan pastinya semuanya Allah ilmui. Yang pertama, wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Satu sisi, satu bentuk, satu model tafsir. Ta'rifuhul arabu min kalamiha. Yang orang-orang Arab
itu mengetahui tafsirannya. Min kalamiha. Lihat. Min kalami. Apa artinya min kalamiha? Dari kalimat ha di sini kembali ke siapa? Ya. Ada yang tahu? Kalamiha, ha di sini kembali ke siapa? Perkataannya apa? Ha di sini cukup antum sebut. Domir ha kembali ke apa? Kembali ke kata apa yang mana? Apakah kembali ke wajah? Al-Arab. Berarti wajhun ta'rifuhu al-Arabu min kalamil Arabi. Kan? Satu sisi orang Arab tuh ngerti langsung. Kenapa? Karena emang itu yang sering digunakan oleh mereka. Mereka paham. Ya. Mereka paham. Itu satu sisi. Ya. Yang orang Arab mengerti itu. Karena apa? Karena itu kalimat atau katanya itu biasa mereka dengar di bahasa mereka sendiri. Itu satu bentuk tafsir. Dan itu yang pertama kali kita bahas. Kenapa? Karena dalam menafsirkan harus merujuk kepada kalam lisan Arab. Lisannya orang-orang Arab di zaman itu. Bukan orang Arab zaman sekarang. Malah zaman sekarang orang Arab malah mayoritas tidak mau ngomong dengan bahasa formal fusha. Iya, tapi mereka paham. Antum kalau ngomong bahasa fusha bagus gitu, yang formal, itu mereka gimana? Ibarat kalau misalnya kita lah, ada orang bule gitu kan datang, apa kabar Anda? Rasanya gimana gitu? Karena kita biasanya ngomong dengan bahasa tradisional sehari-hari. Beda dengan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahasa ketika itu masih sofiyah, naqiyah, masih jernih, masih asli. Sampai kemudian setelah Rasulullah wafat, mulai kekhilafahan para khalifah, sampai Umar bin Al-Khattab itu pun melihat adanya suatu kesalahan setitik aja dari bahasa ngomong itu ditahdir habis-habisan. Ya. Karena kekuatan mereka juga di bahasa. Nah sekarang orang-orang Arab justru yang memperhatikan bahasa asli originnya itu hanyalah orang-orang rata-rata kalau nggak sastrawan, lebih-lebih orang-orang ahli syariah yang belajar agama. Ya, gitu kan? Wajhun ta'rifuhu al-Arabu min kalamiha. Kenapa orang-orang bisa paham dengan kalam-kalam tertentu dari Al-Quran? Karena itu omongan yang biasa mereka pahami di keseharian. Wajar, ya. Kemudian, wa tafsirun la yu'dharu ahadun bi jahalati. Dan ada juga bentuk tafsir lain. La yu'dharu ahadun bi jahalati. Tidak dimaafkan ahadun, seorang pun. Siapapun dia, enggak termaafkan kalau dia jahil dengan tafsiran tersebut. Ini model kedua. Model pertama itu adalah model orang Arab tuh dengar langsung paham. Kenapa? Karena itu bahasa mereka. Ya. Kauman Arab ya Pak semua. Kemudian yang kedua, suatu tafsir yang la yu'dharu ahadun bi jahalati. Tidak diberi uzur siapapun untuk tidak mengetahuinya. Bahkan orang Boyolali sekalipun, Cilacap sekalipun. Pak Yadi dari mana Pak? Dari mana aslinya Pak? Dari Garut, orang Garut sekalipun. Ada sini dari Kalimantan, Sumatera. Oke, dari mana tuh? Kuningan. Dekat banget. Kuningan Jakarta Pusat. Di Jakarta. Jawa Barat. Itu dari mana Habibie? Jakarta. Antum dari Madura. Yang paling jauh siapa ya? Antum dari mana Pak Sumitro? Demak. Paling jauh ya. Oh Madura ya. Madura bukan Indonesia Pak. Ada di jemaah haji itu dulu. Dosen ana waktu cerita dulu kuliah di mahasiswa di Saudi. Orang-orang Saudi itu suka sama orang Indonesia. Masalahnya orang Indonesia tuh beda gitu kan. Apalagi para thalabul ilmnya gitu. Disukai sama orang-orang Saudi.
karena mereka juga menghormati keumuman tulabul ilm. Jadi kan jemaah haji atau umrah gimana? Ditanya, kan jenis orang Indonesia tuh kayak kerasa gitu loh, orang Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ditanya sama seorang syekh di sana. Masya anta min Indonesia? No, la, kata orang itu. Nah, min aina anta? Ada min Madura. Berarti independen Madura udah jadi kayak Timur Leste jangan-jangan. Orang Madura ini jangan-jangan ngambil besi nanti dimakan Madinah. Oke. Jadi satu tafsiran yang tidak ada seorang pun diperbolehkan untuk tidak tahu. Contohnya apa? Surat Al-Fatihah. Tafsiran di sini nggak harus dalam, tapi yang penting tahu maknanya dengan tepat. Tidak ada satu muslim pun yang tidak boleh. Tidak ada satu muslim pun yang baligh berakal yang boleh jahil tentang Al-Fatihah. Harus tahu. Mas Ari harus tahu. Sikin harus tahu. Pak Yadi harus tahu. Antum semua harus tahu. Mungkin harus tahunya bukan apa isyarat dibalik iya kan berdua setengah nasta'in antum baca Madarij Salikin 4 jilid, bukan itu. Tetapi antum paham benar-benar sampai antum sholat tuh ngerasain. Juga misalnya nggak beruzur, misalnya surat-surat yang diawali qul itu qul huwallahu ahad wa a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Karena itu setiap hari lewat di sekitar kita. Pagi, sore, sebelum tidur ya. Atau imam selalu pakai itu, atau pas kita sholat sunnah selalu pakai itu, gitu kan? Itu harus tahu. Nggak diberi uzur bagi kita untuk tidak mengetahui tafsirannya. Tapi antum harus juga mengetahui misalnya tafsir surat Al-Jathiyah. Harus nggak Mas Ari? Harus. Nggak harus. Tapi kalau tahu lebih utama tentu. Antum tahu tafsiran Ali Imran satu surat? Enggak. Tapi antum berdosa nggak? Enggak mesti berdosa. Kecuali kalau antum memang meremehkan Al-Quran, itu beda lagi masalah. Gitu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya dia. Apalagi mahasiswa sekarang banyak urusan dan seterusnya. Demo. Enggak. Orang UEJ baru demo. Ayo berhasil kan? Iya. Oke. Jadi itu baru dua. Yang pertama tadi satu tafsiran. Ini kan dibalikin di sini kemarin hari. Satu tafsiran yang orang Arab tuh ngetahuin. Kenapa? Karena kalimatnya kalimat mereka juga biasa mereka. Dan ada tafsiran yang tidak ada yang boleh nggak tahu. Ya, yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhul ulama. Dan ada macam tafsiran yang hanya diketahui oleh ulama. Ya. Ada macam tafsiran yang hanya diketahui oleh ulama. Walaupun orang Arab nggak tahu. Maksudnya orang Arab yang bukan ulama nggak tahu. Jadi lihat, perhatikan ini bedanya. Ada tafsiran yang orang Arab itu tahu. Tapi apakah orang Arab itu tahu semua jenis tafsir? Enggak. Kenapa orang Arab tahu sebagian dari tafsir? Karena bahasa yang dipakai Al-Quran bahasa mereka. Ya. Tapi yang kedua, tafsiran yang tidak ada yang boleh tidak tahu. Maksudnya semua orang tuh harus tahu tafsiran beberapa ayat ini. Yang terakhir Al-Fatihah, surat-surat Qul. Itu jelas bedanya jelas. Yang ketiga, tafsiran yang bukan tafsiran pertama, bukan juga yang kedua. Yaitu tafsiran yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Kalau yang pertama tadi kan orang Arab. Kan enggak semua orang Arab berilmu, maksudnya berilmu syar'i. Kemudian yang kedua kan tafsiran yang wajib-wajibkan oleh orang awam, untuk orang awam semuanya juga enggak wajib. Mereka bukan ulama. Tapi ada tafsiran yang hanya diketahui oleh para ulama. Karena belajarnya mereka, bukan karena apa-apa. Karena belajarnya mereka. Allah berikan ilmu. Seperti mencocokkan ayat ini dengan hadis ini. Itu adalah perilaku ulama. Bukan keumuman orang Arab, bukan. Banyak mayoritas orang Arab nggak bisa gitu, apalagi kita, gitu kan? Apalagi orang Indonesia. Tapi ulama baik Arab ataupun Indonesia, Vietnam, Rusia, Amerika, yang penting ulama itu bisa mereka melakukan suatu tafsir yang hanya diketahui oleh mereka sendiri, kalangan ulama, karena hasil dari jerih payah riset mereka dan keilmuan mereka.
Gitu, ya. Ada nggak tafsiran yang hanya diketahui oleh orang awam, tapi nggak diketahui oleh ulama? Ada nggak? Nggak ada, nggak bakal ada. Gimana? Para ulama nggak tahu tafsiran itu, orang awam tahu. Nggak bisa. Gimana caranya dapat ilmu laduni atau gimana? Wahyu. Nah, gitu kan? Sekarang ada orang yang memang dia tuh bukan takhasus, bukan ahli tafsir. Tapi kemudian mencok-galicok antara nomor ini dengan nomor itu di tafsir, menjadi tafsir. Surat al ini nomor sekian, kemudian ayat sekian. Ini tanda-tandanya pada tanggal sekian berarti ini enggak boleh. Ini tafsir dukun kayak gini. Enggak bisa seperti ini. Ini baik awam atau alim enggak tahu tafsiran seperti ini. Yang tahu siapa? Dukun, peramal, itu pun pasti salah, dan itu enggak boleh berbicara seperti itu tuh terhadap Al-Qur'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu ahadun illallah. Dan suatu penafsiran yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Mengerucut, hanya Allah saja yang mengetahui penafsiran ayat tersebut. Contoh misalnya, kita tahu huruf muqatta'ah, seperti alif lam mim ra, shad, qaf, nun, dan seterusnya. Itu semua namanya huruf muqatta'ah. Ya. Kok bisa ada huruf muqatta'ah itu? Itu juga bagian dari i'jaz namanya. Menantang untuk orang-orang musyrikin, karena di puisi, di syair-syair mereka dahulu kala itu kadang-kadang menyebutkan huruf muqatta'ah versi mereka. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dengan huruf-huruf muqatta'ah di beberapa awal surat, itu langsung membuat mereka tuh minder. Ini huruf muqatta'ah ini ada sesuatu yang beda, kata mereka. Jangan tidur. Iya. Baik. Nah, memang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa dari kalangan tabi'in, mereka menafsirkan huruf muqatta'ah. Jadi antum jangan salah berpikir, ini alif lam mim, alif lam ra, ini enggak ada. Para ulama yang menafsirkan. Ada. Bahkan sahabat, tabi'i. Jadi jangan salah. Tetapi itu ijtihad mereka. Misalnya alif lam ra, apa artinya? Itu Ibnu Abbas pun perkataan. Mujahid kadang berkata gitu. Qatadah kadang berkata gitu. Bahkan ada yang mengatakan alif lam mim, alif lam ra itu adalah pasangan dari hamim dan nun, sehingga menjadi ar-Rahman. Paham enggak di sini? Alif lam ra ya. Itu adalah pasangan dari hamim dan juga tambahan dengan nun, surat Al-Qalam. Jadinya ar-Rahman gitu maksudnya. Itu ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu ketika antum ikut kajian tafsir di tempat tertentu, ketika mengatakan bahwasanya ada ustadznya misalnya mengatakan alif lam ra itu begini, itu jangan langsung disalahkan. Kalau antum menyalahkan, itu namanya jahil murakkab. Kenapa? Teriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir banyak riwayat-riwayat dari para salaf kita, mereka menafsirkan huruf muqatta'ah ini. Tetapi jumhur dan mayoritas tawakuf, berhenti dari penafsiran ini. Dan ini yang mungkin dimaksud Ibnu Abbas. Sebagian beberapa ayat itu hanya Allah yang lebih tahu tentang tafsirnya. Hanya Allah yang tahu tentang tafsirnya. Lalu gimana mauqif kita? Tawakuf. Mungkin itu lebih selamat mungkin. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, yang penting kalaupun kita tawakuf, kita tidak menyalahkan ijtihad Ibnu Abbas. Hati-hati. Ini sahabat Ibnu Abbas, mufassir gitu. Kita siapa kita nyalahin gitu. Jadi perlu tahu. Itulah karena memang ilmu harus terus kita gali supaya kita itu enggak terjerumus di kesoktawan. Ya. Gitu. Cukup sampai situ insyaallah. Sampai wujuhut tafsir. Besok kita hari Senin kita lanjutkan as-suwar al-makkiyah wal madaniyah. Bermanfaat insyaallah ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.